Ritual ini biasa dilakukan sama para janda. Mereka ini akan membakar dirinya hidup-hidup demi membuktikan kesetiaannya kepada sang suami. Tapi seiring berjalannya waktu, wanita yang menolak melakukannya dengan sukarela ini akan dipaksa mati bersama suaminya dengan alasan agama. Yuk, WhatsApp Sobat Glory. Pastinya dia balik lagi nih bareng gua Salman. Gimana kabarnya teman-teman nih? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini nih, gua coba akan menceritakan sebuah ritual yang cukup sadis, teman-teman. Ritual ini tuh udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, karena itu nih, ritual ini biasa dilakukan sama para janda. Mereka ini akan membakar dirinya hidup-hidup demi membuktikan kesetiaannya kepada sang suami. Nah, ritual ini dinamakan ritual sati. Oke, tonton terus konten gua and enjoy. Terjadi suatu kasus di India yang udah lama banget sih teman-teman, sekitar bulan Oktober 2008. Nah, saat itu kepolisian negara bagian Chhattisgarh, India, dikejutkan dengan laporan adanya aksi bakar diri yang dilakukan sama seorang janda bernama Lalmati Verma, yang terindikasi dia ini penganut ritual sati yang ya kirain gua ini udah nggak ada sejak puluhan tahun yang lalu, teman-teman. Nah, kasus ini diberitakan sama Hindustan Times. Adanya seorang perempuan yang berusia 71 tahun melompat ke api kremasi mendiang suaminya ketika saat itu lagi melaksanakan sebuah acara pemakaman suaminya di desa Cecar. Nah, akhirnya peristiwa itu berbuntut pada penangkapan 4 orang anaknya yang terdiri dari 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki beserta istri-istrinya. Nah, mereka ini didakwa atas sikap lalai yang mengakibatkan hilangnya nyawa sang ibu kandung. Nah, sementara dari pihak polisi, kepolisian menduga aksi Lalmati si janda tersebut udah direncanakan jauh-jauh hari. Hal itu tuh dikarenakan dari pengakuan anggota keluarga yang menyebutkan kalau Lalmati ini sering mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin melakukan sati ketika suaminya nanti dikremasi. Nah, alasannya supaya dia ini akan dikenang sebagai istri yang setia. Nah, kata salah seorang pejabat kepolisian, anak-anak dari perempuan itu tuh bukannya melarang, justru malah mendukung niatan dari sang ibu, teman-teman. Nah, menurut laporan dari The Guardian, akhirnya keluarga Lalmati ini ditangkap di bawah Undang-Undang Pencegahan Sati yang memungkinkan mereka dijatuhi sanksi berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Undang-undang ini yang emang udah berlaku di India sejak tahun 1987, dan undang-undang ini bisa menjerat siapapun yang menjanjikan keuntungan finansial atau spiritual kepada para janda supaya melakukan sati. Sebuah ritual yang udah terjadi ribuan tahun. Ya, cuma kayaknya ini seolah-olah nggak pernah hilang aja, teman-teman. Dulu ya, teman-teman, wanita India yang ditinggal mati suaminya harus membakar diri di atas tumpukan kayu kremasi sang suami. Saat itu tuh, ritual ini menjadi salah satu masalah paling kontroversial dan emosional dalam budaya Asia Selatan dan dianggap sebagai ritual yang sakral. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang menganggap sebagai tindakan kekerasan yang biadab terhadap wanita. Nah, sebetulnya ritual sati ini udah dilarang dengan keras. Makanya kan di India tuh dilakukan atau dibuatkan undang-undang yang sangat keras dengan sanksi yang sangat berat bagi para si pelaku yang membiarkan atau mendukung. Tapi ritual ini nggak pernah hilang sepenuhnya. Ya, buktinya masih terjadi di era modern di tahun 2008-an. So, apa sih yang mendasari sampai ritual ini tuh susah hilang? Nah, di kesempatan ini nih, gue bakalan coba menjelaskan tentang ritual sati ini pelan-pelan ya, teman-teman. Ada beberapa jenis ritual sati. Awalnya sati ini merujuk pada seorang wanita yang melakukan tindakan membakar diri setelah kematian suaminya. Nah, sementara menurut arti kata sati ini berasal dari kata Sangsakerta, yaitu sasti, yang berarti murni or benar. Nah, sementara dalam mitologi Hindu, sati adalah seorang dewi yang menikah dengan dewa Siwa.
dalam mitosnya nih ya teman-teman. Ayah Sati ini nggak pernah menyetujui pernikahan tersebut dan membenci Siwa. Akhirnya Sati melakukan pemberontakan dengan cara membakar dirinya sebagai protes atas penghinaan ayahnya terhadap suaminya. Dan saat terbakar, Sati berdoa untuk dilahirkan kembali sebagai istri Siwa, dan dia pun juga terlahir kembali sebagai Parvati. Di India, awalnya memandang mitos ini sebagai pembenaran untuk Sati, meskipun sang dewi ini bukan seorang janda. Nah, sementara secara historis teman-teman, ada dua jenis ritual Sati. Yang pertama secara sukarela, yang kedua terpaksa. Yang pertama dulu deh, gue akan coba jelaskan. Dalam adat Hindu kuno, Sati melambangkan penutupan sebuah pernikahan dengan mengorbankan diri. Biasanya istri mengikuti suaminya ke kehidupan selanjutnya sebagai bentuk dari pengabdian dan kesetiaan tertinggi dari sang istri. Nah, namun sebetulnya mah nggak setiap istri ini ingin mengorbankan diri. Tapi seiring berjalannya waktu, wanita yang menolak melakukannya dengan sukarela ini akan dipaksa mati bersama suaminya dengan alasan agama. Ya, biasalah dengan dalih agama or spiritualitas. Padahal mah pembunuhan. Karena ada fakta nih di balik pemaksaan itu teman-teman. Secara tradisi, di India, janda ini nggak memiliki peran dalam masyarakat dan dipandang sebagai beban. Biasanya, itu tuh kalau si janda ini nggak memiliki anak yang menanggungnya. Nah, tapi itu dulu ya, nggak tahu nih kalau sekarang. Nah, lalu gimana sih cara eksekusi Sati itu? Sebetulnya ya cukup sadis ya teman-teman. Ada berbagai kisah yang bisa ngasih tahu kita gimana Sati ini dilakukan dari waktu ke waktu. Namun, umumnya ritual Sati ini dilakukan dengan pembakaran. Biasanya sang wanita ini duduk di tumpukan kayu pemakaman suaminya atau berbaring di samping jasad suaminya. Nah, dalam beberapa kisah, tumpukan kayu dinyalain dulu. Lalu si janda itu berjalan or lompat ke dalam api. Dan di kisah yang lainnya, janda itu duduk di atas tumpukan kayu lalu dia menyalakan apinya sendiri. Dan katanya ritual ini tuh bisa berbeda-beda di tiap daerah. Cukup ekstrim lah. Pernah nih teman-teman, penjelajah abad ke-17 yang bernama Jean-Baptiste Tavernier, dia mengklaim di beberapa daerah dia ngelihat orang membangun gubuk kecil, terus almarhum suaminya dan janda suaminya yang masih hidup lah tentunya, keduanya ditempatkan dalam gubuk ini dan lalu dibakar. Dan di daerah lain, ada yang melakukannya dengan cara menggali lubang kuburan untuk jasad suaminya, terus dikelilingi bahan yang mudah terbakar, bisa kayu bakar, or apapun itulah. Lalu saat dibakar, si wanita yang ditinggal mati ini kemudian melompat ke api tersebut. Sebetulnya ada juga nih beberapa metode yang katanya nggak terlalu menyiksa. Kadang-kadang nih, sang janda ini diperbolehkan meminum racun dulu sebelum dia dibakar. Or kadang-kadang nih dia ngebiarin dirinya digigit ular, or melukai tenggorokannya dan pergelangan tangannya sebelum melompat ke api. Ya mungkin tujuannya supaya nggak terasa panas, jadinya nggak terlalu menyiksa. Tapi menurut gua masih ya tetap menyiksa nih. Gimana menurut kalian? Emang bener ya? Dalam kondisi kesakitan, apinya ini nggak akan terasa panas. Coba dong komentar kalian. Dan sepertinya ritual ini tuh udah jadi tradisi yang cukup lama. Makanya kayaknya susah banget dihentiin ya teman-teman. Lalu, kapan sih ritual ini mulai eksis? Untuk kapan-kapannya ritual itu mulai eksis sebetulnya masih perdebatan teman-teman. Ada beberapa bukti ritual ini berlangsung udah ribuan tahun di Asia Selatan. Ada yang mengatakan ritual Sati ini dimulai sebelum tahun 400 Masehi, meskipun dikit banget sumber yang terpercaya. Sejarawan Yunani Aristobulus dari Kasanderia adalah sumber sejarah yang terpercaya paling awal yang menyebutkan ritual Sati. Dia menyebutkan, setelah dia melakukan perjalanan bersama Alexander the Great tahun 327 sebelum Masehi, dia menulis tentang kebiasaan orang-orang setempat. Salah satunya tentang istri yang membakar diri bersama suaminya. Nah, terus ada lagi Cicero dan Nicolaus dari Damaskus yang merupakan seorang filsafat abad kedua lah teman-teman. Semuanya juga menggambarkan sebuah ritual yang sama, yaitu bakar diri. Nah, sementara untuk ritual Sati di India, sebagian besar sejarawan setuju bahwa ritual ini dimulai sekitar tahun 400 or 500 Masehi. Kemudian mulai populernya sekitar tahun 1000-an Masehi lah, teman-teman. Nah, menurut salah satu sejarawan, Dehejia, Sati ini awalnya dimulai di kalangan bangsawan kesatria sebelum menyebar ke kasta lainnya. Ritual tersebut kemudian mulai menyebar dengan cepat selama periode abad pertengahan. Yang tadinya nih ritual ini dilakukan sama kasta tertinggi,
Akhirnya kasta-kasta rendah pun juga mulai mempraktekannya karena ingin meniru apa yang mereka anggap lebih baik karena sama dengan kasta-kasta bangsawan. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa sejarawan mempercayai ritual sati digabungkan dengan ritual lainnya yang dikenal dengan nama jauhar. Ya, jauhar itu adalah salah satu bentuk pengorbanan diri yang dilakukan oleh para wanita bangsawan pada masa perang. Hal itu tuh dilakukan sebagai cara untuk menjaga kehormatan mereka ketika mereka ini menderita kekalahan. Ya, mungkin untuk menghindari dari perbudakan, karena biasanya yang kalah perang, para perempuan ini biasanya bakal dijadikan sebagai pelayan atau jadi budak pemuas nafsu. Sama halnya lah dengan Jagun Yeonfu, itu para wanita penghibur tentara Jepang, teman-teman. Nah, ritual sati ini setelah ada di masa populernya sekitar tahun 1000-an Masehi, perlahan-lahan ini mulai berkurang dan proses pelarangan ini semakin dipercepat selama Kekaisaran Mughal antara tahun 1526 dan 1857. Sang kaisar yang bernama Jalaluddin Muhammad Akbar yang berkuasa pada tahun 1556 yang menggantikan ayahnya Nasiruddin Humayun. Sang kaisar Akbar ini ya sangat anti ritual sati. Dia sebetulnya melarangnya, tapi masih di batas toleransi, dan mengungkapkan tuh rasa hormatnya kepada para janda yang ingin dikremasi bersama almarhum suaminya. Tapi kata sang kaisar, membakar diri sendiri ini adalah cara yang salah untuk menghormati pasangan yang meninggal. Lalu karena semakin banyaknya pelaku ritual sati dan hal ini tuh meresahkan, akhirnya mulailah mempertegas pelarangannya. Larangan ritual sati yang pertama sebenarnya datang di bawah Kaisar Aurangzeb yang mengeluarkan perintah pada tahun 1663. Aturan itu menyatakan bahwa di wilayah Mughal, pejabat ini nggak boleh lagi membiarkan seorang wanita dibakar. Nah, akhirnya setelah pelarangan tersebut, ritual sati menjadi sangat langka, kecuali biasanya keluarga yang cukup kaya yang bisa menyuap pejabat setempat supaya mengizinkan mereka melakukannya. Kadang suka pada aneh yang nyogok buat bunuh diri, teman-teman. Nah, terus lagi, ritual sati pun juga ditentang sama pemerintah kolonial dan gereja. Nah, tapi masalahnya, saat itu nggak semua umat Hindu ini senang dikasih tahu soal apa yang harus dilakukan, yang datangnya dari orang-orang asing. Nah, akibatnya terjadi lagi peningkatan kasus sati di tahun 1815 dan 1818 yang sebelum ini sempat mulai turun. Saat itu banyak umat Hindu yang menganggap pelarangan itu sebagai serangan terhadap tradisi dan cara hidup mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ritual sati pun juga dilarang keras di semua negara bagian India, namun masih tetap nggak hilang sepenuhnya. Dan di tahun-tahun berikutnya, seiring pemahaman ini berkembang, publik di India pun juga balik melawan para pelaku sati, dan jumlah kasus sati pun juga bisa berkurang. Tapi sayangnya, bukan berarti ritual ini tuh hilang sepenuhnya. Soalnya di tahun 1987 terjadi lagi nih kasus orang janda berusia 18 tahun bernama Rup Kanwar dibakar hidup-hidup di desa Deorola. Dan lucunya nih teman-teman, beberapa ribu orang ini berkumpul hanya untuk menonton orang yang terbakar, dan juga malah menyatakan kalau dia ini sebagai istri yang berbakti. Nah, akhirnya peristiwa ini tuh menyebabkan protes besar-besaran di kalangan publik dan memaksa pemerintah India untuk memberlakukan ordonansi pencegahan sati Rajasthan pada 1 Oktober 1987. Kemudian di tahun yang sama, undang-undang pun juga disahkan. Nah, dan ini menjadikan ilegal bagi siapa aja tuh yang mendukung atau memuliakan atau juga melakukan sati. Buat siapa aja yang memaksa untuk melakukan sati ini bisa dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan memuliakan sati juga dapat menyebabkan seseorang di penjara selama 7 tahun. Nah, namun ya begitulah. Meskipun udah ada pelarangan, bahkan adanya sanksi, tetap aja masih ada yang melakukannya. Ya menurut gua sih, ya ini tuh mungkin ya hasil dari brainwash atau propagandanya sebuah keyakinan. Atau bisa juga sih penyakit mental. Oke, see you di konten berikutnya teman-teman.